Perkembangan kasus jual beli Polowijo yang melibatkan Kepala Desa Kampung Baru Tanjung Anom Nganjuk berinisial S bersama pengusaha Polowijo asal Desa Kedung Ombo, Kecamatan Tanjung Anom berinisial A, kini telah sampai babak baru di persidangan. Persidangan digelar dengan mendengarkan kesaksian dari para saksi di Pengadilan Nganjuk. Kedua saksi merupakan saksi dari tergugat S, Kepala Desa Kampung Baru. Diketahui Kepala Desa Kampung Baru yang menjadi tergugat di Pengadilan Negeri Nganjuk dianggap tidak membayar pembelian beras kepada penggugat, serta diduga melakukan penipuan kerjasama jual beli beras yang mencapai 700 juta lebih. Menurut kuasa hukum penggugat Budi Setio Hadi Esa, dalam persidangan tersebut, dua saksi yang didatangkan oleh tergugat dianggap tidak tahu apa-apa terkait kasus tersebut, sehingga mentah serta dinilai dipaksakan tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang terjadi. Budi menambahkan perangkat desa yang didatangkan menjadi saksi, serta satu saksi yang didatangkan tergugat malah menyudutkan tergugat sendiri. Pasalnya, para saksi tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Pada hari ini adalah pemeriksaan saksi untuk T. Pada intinya pemeriksaan saksi hari ini itu yang kita dalami adalah pemeriksaan saksi dari tergugat itu intinya kalau kita pelajari lemah dan sangat dipaksakan. Dan kita akan dalami lebih lanjut kesaksian daripada saksi tersebut. Kalau dimungkinkan ada, itu kita arahkan ke ranah pidana. Kalau tidak, ya kita mengikuti koordinasi lebih lanjut dengan pihak penggugat, yaitu Pak Akid sendiri. Dari dua saksi itu siapa saja Pak? Dari kedua saksi itu Pak Sugeng itu selaku perangkat di desa, yang notabene Pak Susilo sendiri selaku kepala desa. Ada hubungannya terkait kasus ini Pak? Sebenarnya tidak. Saya kira tidak. Setelah saya tanyakan tadi, dia tidak tahu permasalahan hubungan kerja antara Pak Akid dengan Pak Susilo. Jadi sebatas dia itu malahan yang menulis surat pernyataan. Pernyataan itu ditandatangani tanggal 4 Maret 2001, yang tanda tangan Susilo, yang menulis Pak Sugeng, dan dipakai stempel lembaga yaitu kepala desa. Sebenarnya terkait dengan kasus tersebut ada hubungannya dengan kerjasama dengan desa atau tidak? Menggunakan stempel desa juga untuk? Sebenarnya tidak ada hubungannya. Nah, malahan Pak Saudara Saksi Sugeng menyebutkan tadi itu bahwasanya Pak Susilo itu dia punya BUMDes, ya kan? Itu adalah pemenang. Dan katanya juga Pak Sugeng menyampaikan bahwasanya itu ada kerjasama masalah PKH maupun bansos. Kita ada hubungan tersebut. Termasuk yang saksi satu namanya Pak Aminin juga tidak tahu cerita yang sebenarnya. Dan setelah saya tanyakan, ya kan, loh kenapa saudara mau jadi saksi? Saya disuruh oleh Pak Susilo. Itu pun saya sampaikan kepada majelis untuk menjadi catatan tersendiri. Berarti di persidangan kali ini dua saksi itu dianggap? Saya anggap lemah. Lemah Pak ya? Ya. Tidak ada hubungannya dengan? Tidak ada hubungannya sekali. Dia tidak tahu permasalahan yang terjadi. Diketahui sebelumnya, menurut keterangan kuasa hukum Kades Kampung Baru Didik Suryowisono terkait kasus tersebut, kliennya dianggap tidak membayar jual beli beras PK atau pecah kulit yang nilainya mencapai 700 juta lebih tersebut tidak benar adanya. Ketika ditanya lebih lanjut terkait surat pernyataan yang berstempel desa dibuat sebagai alat bukti, pihaknya membenarkan, namun surat tersebut sudah dicabut oleh pihak tergugat. Kalau untuk yang lain-lain, sepengetahuan saya selaku kuasa hukumnya nggak ada. Sepengetahuan saya ya. Kalau untuk terkait dengan yang surat pernyataan yang dibuat menggunakan stempel desa mengatasnamakan bansos ini seperti apa? Ini memang ada surat yang keluar. Ini menyalahi tata naskah resmi. Suratnya itu pribadi, katakanlah pernyataan. Kalau pernyataan kan pribadi tuh Mas, ya toh? Kalau pernyataan pribadi kan nggak boleh mempergunakan stempel. Lah ini karena Pak Sus ini pekerjaannya banyak, grogi segala macam, dibuatkan tujuannya suruh ngirim di stempel sama perangkatnya. Tapi itu sudah dicabut kok. Sudah dicabut. Ada pencabutannya. Dan itu pun kalau nggak salah jadi alat bukti kami. Kalau nggak salah ya, saya lupa.
Diketahui sebelumnya, Kepala Desa Kampung Baru digugat di Pengadilan Negeri Nganjuk oleh pengusaha Polowijo asal Desa Kedung Ombo dikarenakan diduga melakukan penipuan jual beli beras yang nilainya mencapai lebih dari 700 juta. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi, Bayu TV melaporkan.